akan menyusuri sungai. Banyak sekali sungai-sungai muara di sini tadi kita susuri. Dan ini ada bedroom. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Futake. Bulan ini yang dikerjain adalah mobil kita sendiri untuk project backtrack. Ini saatnya kita cari referensi, riset berbagai model backtrack. Kemudian kita berikan inovasi bagaimana kita menciptakan backtrack dari awal sampai akhir. Itu kita dengan belajar backtrack yang ada di online, terutama dari situs-situs luar negeri kita pelajari untuk memahami proses gerakan, tinggi, lebar, terus bentuknya itu kita pelajari dan kita tentukan dengan desain coret-coret tangan dulu. Ini ada beberapa desain yang sudah kita buat untuk backtrack, dan sampai ke tangkinya pun sudah kita desain. Backtrack di sini kita mengusung tema dengan gaya minimalis tapi tetap futuristik dengan sudut-sudutnya yang sesuai temanya, sudutnya Gladiator GT 2020. Untuk pinggirnya kita kasih model yang flat karena kita mengedepankan fungsi ketika hujan. Flat itu bisa kita pasangin dengan polikarbonat akrilik itu biar dalam masih kelihatan jernih dan hujan yang bisa masuk. Backtrack sendiri pun juga ketinggian tidak ditaratakan dengan kepala cabin karena kita menggunakan tenda di atas, jadi backtracknya kita ambil 20 cm lebih rendah daripada roofnya cabin, sehingga ketika tendanya dipasang, atasnya tenda itu permukaannya itu sama levelnya dengan roofnya cabin, sehingga dilihat semakin catching dan
ketika tendanya dilepas pun juga kelihatan gagah karena tidak mainstream. Biasanya kan bed rata dengan kepala, ini kita buat sedikit lebih rendah daripada kepala dengan sudut yang pas sehingga dia sesuai selera ownernya. Kebetulan seatnya saya yang pakai sendiri, jadi saya pengen di project ini desainan saya dan tim kami yang kerjain, nggak kita asupan untuk project baterai ini. Bisa dilihat ini untuk pemrograman proses CNC, ini perintah CNC dengan program ArtCam. Ini kita bisa nanti kita atur dengan pisau apa dia gerak mesinnya. Ini udah tahap perintah CNC. Tapi sebelum langkah ini kita tentunya dari referensi beberapa web kita desain sendiri. Ini ada coret-coretan grafis, ada ukuran mungkin yang perlu dikoreksi, ada perubahan fungsi gerakan karena ini kita ada 2 jendela dan 1 pintu belakang. Kemudian ini sebenarnya hasil akhir. Langkah awalnya yaitu coretan tangan dulu, menentukan konsep, tema, dan bagaimana fungsi-fungsi itu akan bergerak. Ini ada cowokan juga kita revisi di lewat tangan karena lebih enak untuk improvisasinya lewat coretan tangan. Kemudian ini masuk ke program SolidWorks. Ini kita pakai Solid. Nah, ini nanti yang akan kita simulasikan baik gerakannya. Di sini ini ada pipa, ini untuk engselnya menerus, jadi ini sangat kuat. Untuk off-road pun juga heavy duty karena ini kita pakai aluminium khusus yang tebal sekali, ini sekitar 8 mili ketebalan pipanya. Ini kita pakai logo kita, ini bisa dibuka ke atas dengan engsel menyeluruh. Kita di sini ada model pipa dan di shock as, jadi lebih kuat ini. Dan pendetailan ini kita pakai sistem double layer, jadi nggak cuma seperti proses cutting tapi kita pakainya rogging. Ini pun juga bukan cutting tapi logonya ini pun juga rogging. Bisa dilihat nanti hasilnya setelah di proses CNC. Ini tampilan bawahnya. Ini barnya. Ini bar yang untuk penguat. Kita menggunakan sekitar 6 bar biar mobil ini waktu goncangan tidak bergerak. Ini penguat dari samping, ini juga pilar utama depan. Ini juga bisa buat naik ke atas mobil karena ada pilarnya. Untuk pintunya kita baru didesainkan, ini nanti mungkin jadi. Kita juga mengusung engsel yang pakai pipa bar dari samping ke samping dengan ada engsel dan penguncinya. Ini semua pakai pegas nanti. Ini simulasinya belum selesai sampai akhir. Ya, ini habis ini diproses flatting ini sering. Kita buka proses flatting. Jadi kita menggunakan 3 software. Di sini rata-rata kita untuk pertama setelah scan kita masuk 2D dulu pakai AutoCAD 2D. Kemudian kita pakai SolidWorks, kita juga bisa pakai Inventor. Terus kemudian perintah kerjanya kita pakai ArtCam. Ini adalah proses flatting. Jadi kayak lipatan, kalau teman-teman tahu lipatan kardus itu sebelum menjadi kardus kotak dia masih lembaran, dan di situ ada flatting, mana yang mau dibending, ditekuk, mana yang dipotong. Jadi nanti perintahnya itu udah otomatis dikerjakan oleh software ini. Memang kita tetap harus berimprovisasi juga masalah tulangan. Kita simulasikan pembebanan, bagaimana mobil ini ketika bergerak, ada misalnya di atas ada tenda sekitar 50 kilo, orang misalnya 3 dikali maksimalnya orang ya sekitar 100-300 kilo, berarti 350 kilo. Nanti toleransi beban bergerak itu 1,6.
misalnya 500 kilo dikali 1,6 sekitar 800-an kilo, kita harus bisa menahan beban sekitar 800 kilo di atas bed track. Karena di bed track ini juga ada gerakan momen dari kanan kiri, karena mobil nggak mungkin shock atas bawah tapi ada goyangan kanan kiri. Ini sudah kita desainkan dan seperti ini rangkaiannya. Seperti itu adalah langkah-langkah kerja yang kita buat. Jadi kita tidak hanya menggambar melaku atau gambar sesuai di pas pengerjaan, tapi sebelum pengerjaan pun kita desain juga secara detail biar tidak ada banyak koreksi dan hasilnya pun sesuai keinginan saya dan fungsionalnya berjalan optimal. Itu nanti kita bisa ikutin video ini, yang penasaran bisa lihat dari ini desain awal, dari perakitan sampai pemasangan assembling di mobil, terus dipasangi tenda, awning, sampai kita jalan-jalan. Untuk acara ini kita pakai untuk nanti Java Overland di Flores. Pada bulan ini kita mau mengikuti kegiatan Java Overland. Kita melakukan persiapan demi persiapan karena ini pengalaman pertama saya. Jadi ini cuma sekedar sharing aja. Jadi kami membawa mobil Wrangler dengan nama ini Gladiator, tipenya yang Gladiator double cab. Pembelian tahun 2020. Setelah datang terus kita fitting, dan kita fitting sendiri dari tim kami Futake. Pertanyaan pertama adalah mengapa saya memilih double cab untuk Overland, karena dengan double cabin itu yang pasti yang nomor satu adalah muatan dengan penumpang itu terpisah sempurna. Jadi entah itu bekal-bekal yang kita bawa seperti ini, ada sayuran, ada daging, ada mungkin bensin juga dan sebagainya, itu tidak baunya tidak masuk ke dalam kabin. Itu yang pertama. Yang kedua, memang double cab ini dari sananya sudah strukturnya dibuat sedemikian kuat dan memang beban muatannya diizinkan lebih dari 500 kilo. Bahkan setahu saya bisa menggeret seperti camper van-nya di luar negeri itu, yang seperti bak truk itu bisa digeret sama ini. Bahkan jet ski atau motor trail itu 3 bisa muat, berarti daya angkutnya juga udah kuat, dari pabrikannya sudah disetting seperti itu. Ya, itu kedua, yaitu kekuatan. Dan yang ketiga memang kelihatan gagah dan efisien, karena kita bikin bed track ini kita bikin sendiri, dari desainnya sampai perakitannya, lasnya itu kita buat sendiri. Ini enggak sampai top, sampai kepalanya kabin, tapi dikurangi 20 cm untuk penambahan tenda di atas bed track. Itu biar dilihat juga biar enak, dan di dalam ruangan ini juga bisa padat, nggak terlalu banyak sisa di atas, sehingga titik beratnya center weight atau titik berat dalam mobil itu bisa agak lebih turun daripada bed track ini kita bikin ke atas. Ini bed track dibuat dari mesin CNC kami,
kita buatnya pakai aluminium, ketebalannya 6 mili, ada yang 1 cm, ada yang 10 mili, atau 1 cm maksudnya. Itu kita beragamkan dan kita pakainya CNC router. Jadi ini bisa beberapa layer dan bahkan bisa di rogging atau dipahat seperti logonya Futake. Ini mengapa kita beri pelapis? Karena ini musim hujan. Jadi kemarin sebelum diberi pelapis ada fotonya di sini. Bisa dilihat di sini fotonya sebelum diberi pelindung polikarbonat yang bening. Ini pelindung ini bukan dari akrilik. Memang ada sebagian kecil akrilik, cuman ini yang banyak menyelimuti ini adalah dari polikarbonat, karena polikarbonat itu tuh tahan benturan dan memang diciptakan untuk heavy duty. Jadi biar off-road nanti tidak menjadi kendala ketika ada goyangan yang besar atau nabrak ranting itu, biar nggak pecah. Itu harapan saya. Batereknya ini sangat multifungsi, itu kita rakit sendiri, bisa kita lihat lebih dalam. Ini ada 3 tutup, 2 jendela kanan kiri dan pintu belakang. Ini bisa kita lihat di sini. Ini jendela samping. Ini ada logo Futake. Ini karena kena hujan, ada embunnya. Ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Ini barang-barang sudah kita bawa lengkap. Di situ ada kontainer yang bening tentunya biar bisa lihat di dalam secara jelas dari luar. Ini ada meja untuk makanan. Ini ada karpetnya yang ada plastik yang agak ada busanya itu biar empuk. Di sini kita ada tangki yang kita buat dari stainless SUS 304. Jadi memang SUS 304 itu untuk food grade. Jadi airnya biar enggak korosif terhadap dari materialnya. Kadang kita kalau pakai besi ada karatnya. Itu di tengah itu ada inverter. Bisa dilihat gambarnya di sebelah. Nanti ada layer untuk melihat. Ini karena ini ditumpuk nggak kelihatan. Itu fotonya sudah kami foto. Itu ada inverter, ada aki, dan ada tampungannya, ada tutup tangkinya. Ini dari jendela kita bisa lihat di dalam, bisa ngambil dari sini, dan ini bisa ditutup. Ini bisa dikunci. Terus di sini ada lampu. Ini untuk penerangan kalau di dalam setelah ini, setelah kanopinya, bedwingnya ini udah kita lebarkan, ini nanti nabrak di bedwing sehingga pantulan cahaya ini turun ke bawah biar lebih smooth cahayanya. Terus ini pintu belakang. Ini juga ada logo Futake, bisa dilihat karena di sana tadi ngembun. Ini kita rogging, kita pahat. Jadi pahatannya lumayan bagus, dan di sini juga kita multi layer ya, ada grafiran seperti ini. Ini benar-benar rigid. Jadi bukan 2 plat yang kita tumpuk, tapi dari 1 plat. Karena kita pakai mesin CNC-nya bukan CNC cutting, tapi memang rogging. Ini bisa kita buka. Di sini ada penguncinya. Ini kuncinya biar nggak kena goyangan, biar nggak buka sendiri. Ini bisa buka sendiri karena kita pakai pegas. Ini barangnya kita bawa 40 liter, kapasitas 20 liter. Ini terbuat juga dari besi. Kita beli dari S Hardware. Terus ini kita bawa galon air 2 dari Lemon Rale. Ini kita bawa sodakoh untuk anak kecil. Kita bawa ikrok sama buku sama pulpen. Nanti kita masuk ke dalam Flores. Kalau ada anak-anak kecil yang di masjid atau apa, kita bisa bagi, dan yang kita lewatin kita bagi. Ini makanan-makanan yang sudah tinggal buka dan dimasak. Ada sarden juga, garam, bumbu dapur, sebagainya lengkap. Dan ini ada tangki air, ini untuk cadangan, karena sebenarnya mobil ini sudah kita rancang, kita beri tangki yang khusus, udah muat sekitar 100 liter. Dan itu kita buat sedemikian rupa, jadi benar-benar kompak. Tutupnya ada double tutup, yang atas cuma untuk input,
bawahnya untuk shower kalau masuk. Bisa kita lihat samping sini. Ini, dan ini adalah urinoir. Kita buat urinoir, jadi ketika kita kencing di waktu overland itu nggak sembarangan, dan kaki kita juga nggak basah karena cipratan pipis, tentunya itu ada najisnya di situ. Kita bisa menghindari lebih bersih. Terus ini ada selang banyak. Terus ada selang input juga, kita bawa pompa. Sistem kita untuk transfer energi dari depan ke belakang ini pakai cut off 3 channel. Yang satu, channel 1 itu pakai aki depan aja. Channel 2 kita pakai aki yang di belakang ini. Terus yang 3 ini 1+2. Jadi aki depan dan belakang itu terkoneksi jadi satu. Itu sekaligus untuk mengisi energi listrik di dalam aki belakang ketika mobil jalan. Ini ada tutup tangkinya, kita buat juga ini juga dari CNC juga. Itu tuh tutup tangkinya, yang atas untuk input air, yang bawah untuk input shower. Terus ada penguras tangkinya juga. Ini tangki sudah kita cat pakai powder coating. Terus di sini ada bukaan. Ini biar untuk mempermudah kita waktu mandi. Jadi nanti kamar mandinya di sini. Terus di dalam sini kita juga udah bawa freezer, atau yang sebelah cool box, terus yang satunya adalah freezer untuk bawa makanan segar biar dagingnya tetap mantap. Terus ini kita bawa metrek ini, kalau kejebak di pasir apa lumpur biasanya ini kepake. Terus kita review ke depan. Ini kita pakai lampu juga, ini dari Pia. Terus dudukan ini kita buat sendiri. Ini bukan dari besi, nggak korosif. Ini dari aluminium. Bahkan yang terakhir kita sudah membeli aluminium yang speknya T6. Itu aluminiumnya sangat kuat. Itu bisa dilihat. Terus dari depan kita pakai light bar. Yang ini yang kuning sama ini yang putih, ini biar kalau ada kabut bisa tembus. Kita pakai winch. Pakai winchnya Warren. Ini mereknya Zion 8. Terus bumper, ini kita cari merek yang dari Rusia, kita rival. Ini bagus sekali karena bumper ini nggak cuman pengelasan tok, tapi di sini banyak bending-bending, ada mesin pon dan sebagainya. Jadi lebih estetik, lebih cantik kalau dilihat. Karena off-road ini kita saat ini, apalagi saat pandemi ini mungkin jadi pilihan hobi terbaik, karena kita bisa bahagia bareng keluarga dengan di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang istimewa, dan kita bisa memperkenalkan tempat yang sepi kepada masyarakat. Ini kita pakai ini pengait namanya jack lift atau apa. Maaf saya baru pemula di dalam dunia overland, jadi saya belum begitu hafal semua nama-nama. Ini bendera overland. Ini besok pagi kita berangkat, mobilnya kita muat di ikut towing. Ini juga dudukan ini kita buat sendiri pakai CNC kami. Terus kita dudukan ini pakai punyanya Thule. Terus ini metreknya kita pakai Thread Pro. Dari atas ada orange-nya, itu keren. Warnanya sesuai dengan warnanya Futaki dan Kembar Teknika. Ini bedwing kita pakai Rhino-Rack. Ini bisa memutar sampai ke belakang. Istilahnya 270 derajat. Jadi bisa samping dan belakang itu ketutup semua. Terus tendanya kita juga pakai tenda yang minimalis, nggak terlalu besar. Ini juga udah muat. Kalau 3 orang juga sudah muat. Ini nanti kita akan coba naik turun. Terus ini bedwing ini ada dudukannya. Ini juga aluminium. Ini tebalnya 10 mili. Ini super kuat sekali, udah dites, goyangan aman. Sudah, ini CNC punya juga kita yang ngerjain. Dan ini
lampu atret. Ini sangat terang sekali. Ini cuma satu tapi terang banget. Oke, kita mau uji coba buka tenda dan buka bedwing. Ya, ini kita sudah rakit semua, tendanya sudah jadi berdiri, sudah lengkap. Tadi bisa dilihat dari tim sklepnya, terus bedwingnya juga sudah. Dan satu lagi ini yang nggak kalah penting, ini tenda kamar mandinya juga sudah. Kita lihat di sini. Ini tenda sudah kuat sekali karena ini sebagai penahan untuk bagian sisi di sini, jadi engsel nggak begitu berat. Ini awningnya juga sudah kepasang walaupun ini kurang rapi. Ini tadi maaf tent sklepnya kurang bagus karena pengalaman pertama saya, sekalian diajarin Mas Arga. Terus ini tenda kamar mandi, kita bisa mandi di sini. Showernya nanti bisa kita ambil dari sini, showernya masuklah dalam mobil. Bisa hangat juga karena tangkinya kita sekat-sekat. Jadi kalau mau pengen hangat, sekat yang paling kiri kita kasih air panas yang udah kita didihkan, jadi bisa hangat. Ini showernya nanti di sini. Dan kita mau berangkat besok. Semoga perjalanan kita direstui dan diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan semua dilancarkan. Kita besok berangkat. Salam off-road, salam satu jalur. Hari ini adalah hari pertama Java Overland mulai jalan. Kita start dari Labuan Bajo. Ini ada sambutan tarian caci. Nah, ikuti kisah selanjutnya kita sampai selesai. Terima kasih. Yang ada di Manggarai Barat sebagai tanda menerima bahwa rombongan diterima secara keluarga di Labuan Bajo. Kalau di mana? Sebagai tanda kasih, Pak. Saya terima Bu, terima kasih sekali. Yang batu. Yang tua ko mumpai mainan baik kata mosi di Jatawa. Orang oleh tua ko otason dan kolam agutan mesan seseleng melakukan. Kasuana. Yo, kekelun menganuk ite. Bahwa hari ini kami akan menentukan itu kepada di hadapan Bapak. Ini kita mau start, ada tarian caci dulu. Oh, overland.
Keraton Sleman, Panjoko ada di Jalan Mainung. Ya, ini umrohnya, adanya di Jalan umrohnya. Kapan tahu? Oke, Hari pertama Java Overland, start dari Labuan Bajo. Ayo, let's go. Selamat pagi kawan-kawan. Ini hari kedua kita overland di Flores. Ini mobil kami. Itu sudah ada inverter, ada aki, dan ada switch. Dia bisa menggunakan aki depan aja, aki mobil maksudnya, atau aki eksternal ini, atau 1+2 atau aki mobil plus eksternal. 1+2 juga digunakan saat pengisian daya aki yang belakang. Itu ada kipasnya, itu ada switch, ini ada indikator aki berapa persen. Ini ada stop kontaknya 2, yang satu untuk stop kontak untuk rokok, itu bisa digunakan untuk shower dan lain-lain. Dan ini yang hitam gede ini adalah tangki. Wah, ini masak ini. Kita masih nasi goreng campur mie dan telur. Magelangan ini, Pak. Ini Magelangan. Muntilanan. Muntilanan. Coba dari Muntilan ini. Ini view-nya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pagi ini kita masak untuk sarapan hari kedua. Kita ini di tepi pantai, siapin sarapan dulu, guys. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai base camp 1. Ini hari ke-1 kemarin sudah kita lewati dari Labuan Bajo ke sini sekitar 125 km off-road, dan hari ini kita di hari kedua ini kita base camp di pantai, tepi pantai. Bisa ini sudah prepare itu semua. Di atas itu ada sekitar 32 mobil overland lebih. Ini tempat air intake
Harusnya lewat sini, tapi ini karena keburu tadi malam langsung lewat dari jendela samping. Ini untuk air bisa naik turun. Ini tenda kamar mandi kita. Di sini ada uniroirnya. Jadi kalau cowok biar nggak pipis sembarangan, juga biar kakinya nggak basah. Ini uniroir kita desain sendiri dengan sudut kemiringan yang sudah kita simulasikan biar air itu tidak mudah nyiprat. Ini alas buat mandi. Ini di dalam mobil juga dipakai untuk alas rak kedua di atas. Dan salokannya kita bikin sendiri, kita cangkul biar air nggak basahin kemana-mana. Ini terserap sempurna di sini karena kita cangkul agak lebih dalam. Ada kerbau. Ini kerbau warga yang diliarkan. Ini di pesisir pantai selatannya Flores. Di kopi Pak Indo. Siap, panjenengan sweeper ya Pak Jono. Siap, laksanakan. Dinikmati saja ini Pak. Taman jalan ini luar biasa. Rahmatnya Allah luar biasa, kayak semenanjung ke atas. Ini salah satu manfaat dari overland ya, seperti ini bisa mencuburi lebih dalam panjang jalan Flores itu selalu menuju. Jalannya Indonesia Flores. Ya, ini kita hari kedua event Java Overland, menyusuri pantai sepanjang jalan. Ini tadi ini udah jam sorean, sekitar jam 5. Sekarang menyusuri sungai, banyak sekali sungai-sungai muara di sini tadi kita susuri. Bener-bener off-road. Hari kedua ini like off-road tapi panjang juga. Yang hari pertama itu
hard. Nih, lihat tuh. Lag aja kayak gini, bro. Tuh, menyeberang sungai. Kita mau seberang sungai setelah ini ya. Lihat. Ini benar-benar jalan yang harus dilewatin warga daerah sini, nggak ada jalan lain sana sini nggak ada. Jadi ini memang jalannya. Ini kita base camp ketiga di Bukit Riung, menghadap ke pantai untuk cari sunset. Sebelum ngecamp di sana kita reload air dulu. Airnya habis, ini tangkinya airnya habis buat mandi, buat keperluan apa-apa di base camp. Kita isi air dari masjid. Udah izin sama takmir dan alhamdulillah diperbolehkan. Ini Pak Ismail, takmirnya. Terima kasih Pak, sudah diberi izin tak air. Berarti air ini masing-masing mobil air nih? Enggak semuanya punya kayak gini Pak. Ya. Ada beberapa, ada yang cuma pakai air kecil, ada yang nggak mandi. Cuman kita karena sama ibu, jadi masih sering bawa air. Iya. Kalau cowok mah bisa lebih diatur. Satu-satunya peserta yang membawa portable untuk peralatan mandi dan toilet, Pak Vicky dari Jogja ya. Jadi beliau sudah mempersiapkan dengan sangat matang, baik untuk tendanya di mobilnya maupun untuk kelengkapan biar nggak terlalu susah untuk mencari MDK, beliau bawa sendiri. Luar biasa. Pagi yang cerah di Bukit Pantai Riung. Ini sekitar jam 6:30. Kita udah persiapan masak sarden, sudah nasi sudah matang. Oh, pemandangan tuh Masya Allah, tabarakallah.
dari tenda bisa langsung lihat sapi-sapi liar punya warga yang diliarkan, maksudnya bukit-bukit Teletubbies. Habis ini langsung bisa lihat laut, ada pulau-pulau kecil di depannya ini. Itu sunrise-nya di sini. Ini teman-teman semua udah pada bangun, siap-siap. Dan sunsetnya ada di sebelah bukit sana, bisa dilihat. Alhamdulillah, ini base camp malam ketiga di Pantai Riung, tepatnya di Bukit Riung untuk melihat sunset. Ini tadi sunset sudah tenggelam, kebetulan tadi banyak awan jadi nggak kelihatan sunsetnya. Ini kita setelah finish prepare tenda terus sama awning sama semuanya, meriah sekali. Nih, seger. Ya, ini istirahat sebentar menikmati kelapa fresh from the tree. Tuh, pohonnya langsung diambil dari sana, jatuh, itu jatuh diambil. Terus kita minum bersama di sini. Nikmat nih foto istri saya ini. Kelapa hijau. Ya, hari makan ikan ya, Pak. Ada kelapa merah. Ini hijau, ini orang sini, Pak. Daerah mana? Wah, seger, Masya Allah. Ngungkuli restoran bintang 7 ya, Pak. Waduh. Sana bintang 5, bintang 7. Kurembok Deprok. Bawa ini Deprok. Nih. Kok nek pemandangannya apa lah? Alhamdulillah, ini kita overland Java Overland. Kita sudah sampai Kecamatan Elar ini. Udah mirip sama, udah nggak kalah sama New Zealand. Top ini. Terima kasih ini Pak TNI udah selalu mengamankan kegiatan. Masya Allah, keren. Jimbok tengah Mas. Bro.
mbok tabrak. Tak tabrak Mas iki. Tak Oh iya bener. jemputan itu. Bener. Oh, masuk Mas. Alhamdulillah, ora aman. Aman. Kok dilewat kene? Aman ya, semua aman ya. Kok ada yang lewat kiri kan? Gimana ini adik-adik? Enak enggak itu? Enak enggak? Hah? Enak Mas. Iya, alhamdulillah. Nih desanya ini sungguh asri. Belum ada kesibukan ya Pak. Yang sana belum ada listrik ya Pak tadi ya? Banyak sekali desa yang belum ada listrik. Ini kita ada bekal yang sisa-sisa karena mau finish. Kita bagi-bagi ke warga di sini. Alhamdulillah mereka senang sekali. Namanya siapa Dek? Ya? Namanya siapa? Ah. Iku Reno. Oh, ini siapa nih? Arsen. Arsen, wah harus rajin belajar loh ya, biar pintar besok beli mobil yang gede ya. Nih. Aduh, sarapin. Bahasa apa nggak tahu. Kita mau lanjut lagi putar-putar off-road bro. Ini warga di sini tuh tiap hari malah off-road. Kita mau nyari track off-road aja susah di sini track off-road. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bu, terima kasih banyak ya. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah, ini sudah hari keempat. Seharusnya kita ada di base camp, tapi karena ada temen yang trouble, akhirnya kita sampai subuh belum keluar dari trek. Ini di pedalaman pesisir utara Flores. Ini jadi sepanjang jalur itu hampir 80% tanah dan treknya lumayan hard. Ada yang tadi kopelnya bengkok, bukan kopel maaf, ball jointnya bengkok, jadi kita harus menunggu dan terlalu capek. Ini kita menepi dulu di tempat yang agak datar. Nah ini juga salah satu keunikan atau kekhususan, maksudnya kami sebagai umat muslim, sesibuk apapun dan seberat apapun itu rintangannya, kita harus meluangkan waktu sejenak untuk sholat. Ini adalah sholat subuh. Tadi takut kalau keburu terbit mataharinya, kita langsung cari yang datar, kita cari yang ada bambu-bambunya ini sebagai jembatan kita untuk alas sholat. Ini saya sama istri saya juga, jadi dengan meluangkan waktu sejenak itu kita bisa beristirahat dari kesibukan atau kepenatan yang terjadi di trek atau di dunia kerja juga sama aja. Kita bisa meluangkan sejenak untuk fokus istirahat total dan menyandarkan hati kita kepada ilahi saat kita beribadah. Dan disinilah kita bisa beristirahat secara optimal. Itu mobilnya di tepian dan mobilnya juga jalan terus, jadi di saat kita beribadah sholat, disitulah mobil juga sebenarnya beristirahat. Ini saya pikir hikmah dari salah satu ritual di dalam Islam yang menyempatkan waktu 5 kali dalam sehari, dan itu wajib ngain hukumnya. Jadi salah satu hikmahnya adalah kita bisa beristirahat secara total dan hati yang lebih tenang. Terus setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanan atau agenda selanjutnya. Ini kita mau lanjut agenda selanjutnya ke base camp 4, masih 12 km lagi, tapi jalannya berliku-liku dan tanah sampai ini keperosok, bisa thread lagi, maju lagi, kita lob lagi sampai berhasil. Ini sama teman-teman sudah pisah-pisah, jadi
ada yang sedang memperbaiki. Ini tadi kita turun sebentar untuk cari yang datar karena di sana sangat becek, nggak susah untuk menggelar sajadah. Jadi kita turun sebentar. Ini di perkampungan yang memang benar-benar pelosok ini. Tadi bahkan yang sebelum kampung ini tadi ada perkampungan yang tanpa listrik. Jadi memang nggak ada kabel listrik. Yang di sini saya lihat sudah ada kabel listrik. Jadi ya alhamdulillah bahwa Indonesia itu sangat luas sekali, dan ini seperti di Jawa sekitar waktu saya sama kecil pun, masih balita pun tidak seperti ini. Mungkin ini 40 tahun yang lalu ini kondisinya seperti ini. Bisa dicek, ini masih bagus. Tadi di daerah atas sana waktu malam jam 2, jam 1 malam tadi lebih bangunannya lebih nggak permanen. Banyak bangunan dari kayu, panggung-panggung. Dan mereka hidup juga nyaman-nyaman aja dengan keterbatasan yang ada, karena ya mereka puas dengan itu. Dan itu juga membuat hikmah juga dalam perjalanan ini. Jadi titik kepuasan seseorang itu ditentukan dari habitnya. Jadi ya bagi kita itu adalah problem, nggak ada listrik, nggak ada apa, tapi bagi mereka ya baik-baik saja. Dan ya alhamdulillah. Itu driver saya juga kecapean. Ini warga belum ada yang bangun. Bismillah, kita mau lanjut lagi pakai peta satelit ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga ini bisa menjadikan jalan sedikit sharing untuk kita semua. Overland Indonesia. Halo, selamat pagi adik-adik. Mau sekolah kemana? Hah? Ayo Pak, ganteng-ganteng cantik semua itu.